Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah, memuji dan menyandarkan kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tanpa petunjuk dan hidayahnya lah kita tidak sanggup untuk sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di dalam masa-masa penantian atau masa yang telah ditetapkan oleh negara kita, di mana kita memilih pemimpin dan perwakilan-perwakilan kita di Dewan Perwakilan atau di parlemen. Saya tidak membahas tentang masalah perdebatan antara mencoblos atau tidak, karena itu adalah masalah yang nazil, ada sesuatu yang baru, dan sebagian besar ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Nasruddin Al-Albani membolehkan untuk kita memilih pemimpin kita dalam sistem demokrasi. Walaupun Syekh Nasruddin Al-Albani menganjurkan kepada penuntut ilmu untuk tidak terlibat untuk mencalonkan diri dalam hal tersebut. Walaupun ada sebagian kita hormati pendapat mereka yang kemudian tidak membolehkan hal tersebut. Ini adalah perbedaan fikih dan perbedaan pandangan dalam masalah ini. Namun yang kami ingin bahas pada saat ini adalah bagaimana sebenarnya imarah. Bagaimanakah sebenarnya kepemimpinan di dalam Islam? Di dalam Islam, kepemimpinan itu adalah amanah. Dia bukanlah sesuatu yang dipamerkan dan dibangga-banggakan. Dia adalah sesuatu yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, satu ketika Abu Dzar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malam sampai subuh. Sehingga kemudian dalam kesempatan tersebut, ketika dia cuma berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mau menjadikan aku sebagai wali, menjadikan aku sebagai pemimpin di daerah-daerah sebagaimana sahabat yang lain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, fadaraba biyadihi ala mankibi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundakku.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aba Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah." Wahai Abu Dzar, kamu lemah. Kamu tidak sanggup untuk memikul, mengambil tanggung jawab ini yang kemudian akan memberikan beban, memberikan sesuatu yang mafsadat kepada orang banyak. Karena imarah kepemimpinan itu dia bertanggung jawab atas kemaslahatan orang banyak. Selain itu Rasulullah SAW mengatakan wa innaha khizyun wa nadamatan yaumal qiyamah illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Dan sesungguhnya pada hari kiamat dia adalah kecelakaan, dia adalah kehancuran dan penyesalan kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan benar, mengambil kepemimpinan itu dengan benar, wa addalladzi alaihi fiha, dan kemudian dia menunaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di atas permukaan dunia ini. Maka di dalam Islam, etika dalam imarah, kepemimpinan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepemimpinan itu kepada yang meminta. Tidak memberikan kepemimpinan itu kepada yang menggebu-gebu, yang mengejar kepemimpinan itu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Abdurrahman bin Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abdurrahman bin Samurah, "Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alul imarah." Jangan kamu meminta kepemimpinan. Fa innaha in utita biha an mas'alatin ukilta ilaiha. Karena jika kamu meminta kepemimpinan itu dengan memintanya, jika kamu diberikan kepemimpinan itu dengan memintanya, maka kamu akan diberikan bebannya kepada kamu semua, diberikan bebannya dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in utita min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tetapi jika kamu tidak memintanya dan kamu diberikan kepemimpinan itu, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sebab kebanyakan orang yang mengejar dan meminta jabatan itu biasanya dia mempunyai niat, dia mempunyai keinginan-keinginan yang bersifat pribadi. Apakah untuk memuluskan bisnisnya atau memuluskan yang lain-lain yang berkaitan dengan dunia, maka itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mengejar jabatan itu. Karena memang kepemimpinan ini memang dengannya orang bisa melakukan banyak hal yang menguntungkan dirinya, yang menguntungkan dunianya. Padahal dia tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang akan menghancurkannya pada hari kiamat. Dan Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Innakum satahrusuna 'alal imarah." Sesungguhnya kalian nanti akan berlomba-lomba, akan tamak, akan mengejar kepemimpinan itu. Wasatakununa nadamatan yaumal qiyamah. Fa ni'mal murdi'ah fa bi'sal fatim. Dan dia nanti akan menjadi kekecewaan, penyesalan pada hari kiamat, maka sebaik-baik yang menyusui dan seburuk-buruk orang yang telah disusui. Maksudnya, kata para ulama, sebaik-baik yang disusui adalah dunia. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia. Dia mendapatkan penghargaan, penghormatan dari orang-orang, walaupun mungkin sebagian mereka terpaksa. Dia mendapatkan dunianya. Dia dapat melakukan apapun yang ia kehendaki, tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah dia meninggalkan dunia ini, maka dia akan mendapatkan tuntutan dan kemudian todongan daripada semua orang yang berada di bawahnya nanti pada hari kiamat. Maka di dalam Islam, imarah atau kepemimpinan bukanlah sesuatu yang dibanggakan, bukanlah sesuatu yang dikejar, bukanlah sesuatu yang diidam-idamkan, tetapi dia adalah tugas, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
wa taala katakan kepada Daud alaihissalam, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabil hawa fayudillaka an sabilillah." Ya Daud, wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau pemimpin di atas permukaan dunia ini dan semua pemimpin lain yang lainnya dari zaman dahulu sampai sekarang. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard litahkuma bainan nasi bil haqq, agar engkau menghukum, menetapkan antara manusia itu dengan yang benar, dengan adil, dan jangan mengikuti hawa nafsu, jangan ada keinginan-keinginan dunia, ada kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarga yang mengikuti, yang menyebabkan engkau kemudian terjatuh dalam ketidakadilan dan kemudian menghukum sesuatu dengan tidak benar. Fayudillaka an sabilillah, karena engkau akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun yauma yaqumul hisab. Karena sesungguhnya orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan azab yang sangat keras pada hari penghisaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sama sekali tidak boleh seseorang meminta jabatan itu atau menginginkan jabatan itu. Namun dia hanya pada substansi atau pada sesuatu hajat kebutuhan yang sangat mendesak dan dia harus berkaitan dengan keadilan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Sehingga para ulama Al-Qurtubi diantaranya mengatakan bahwa bolehnya seseorang meminta jabatan ketika dia melihat tidak ada yang kemudian yang kompeten, yang tidak ada yang pas atau yang betul-betul dia mengetahui dan profesional dalam jabatan tersebut. Boleh dia mengajukan dirinya. Dan juga harus berkaitan dengan untuk menghilangkan kezaliman kepada terutama orang-orang du'afa. Dan kemudian untuk menegakkan keadilan. Boleh di situ orang meminta jabatan. Sebagaimana Yusuf alaihissalam mengatakan, "Ij'alni ala khazainil ardh, inni hafizun amin." Jadikanlah aku perbendaharaan, yang mengumpul pembendaharaan harta negara Mesir pada waktu itu. Karena aku adalah orang yang hafiz, saya orang yang bisa menjaga, dan saya adalah orang yang jujur. Karena memang pada waktu itu yang mengetahui kejadian yang akan datang adalah Yusuf alaihissalam, karena dialah yang menakwilkan mimpi daripada raja tersebut dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan terjadi kesuburan atau panen raya selama 7 tahun dan setelahnya itu akan terjadi juga paceklik selama 7 tahun. Maka Yusuf alaihissalam melihat tidak ada orang yang paling pantas dan kemudian dia mengkhawatirkan jangan sampai kalau diambil orang selain dia, maka itu akan membuat kerusakan dan nanti kasihan orang-orang yang duafa tidak akan mendapat jatah daripada makanan-makanan yang seharusnya disimpan pada saat panen raya. Maka kata para ulama, ketika seseorang melihat ada seseorang yang lebih pantas dari dia, maka hendaknya dia mengundurkan diri. Begitulah di dalam Islam, di mana kita tidak diajarkan untuk meminta yang namanya kepemimpinan atau imarah. Karena sesungguhnya itu adalah nadama, penyesalan dan kecelakaan nanti pada hari kiamat, kecuali orang yang bisa mengambil dengan benar. Dia memang pantas di situ, dia memang mempunyai ilmu di situ, dia memang punya rekam jejak di situ, dan dia kemudian menunaikan hak-hak kepemimpinan itu, terutama kemudian melakukan keadilan, menghukum di antara manusia dengan adil, dan kemudian menolong orang-orang du'afa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita pemimpin-pemimpin yang adil. Merezekikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang mau menolong orang-orang du'afa, orang-orang miskin. Sudah ada di undang-undangnya pasal 33, orang miskin dipelihara oleh negara, yatim, tetapi kenyataannya jauh panggang dari api. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang takut kepadanya, sehingga kemudian bisa memberikan keadilan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak menerima apapun dari orang-orang yang mau dipilih. Jangan mau menerima sogokan. Ar-rashi wal murtashi finnar. Dan dari situ kita mengetahui bahwa orang ini menginginkan kepemimpinan itu untuk dirinya karena dia menghalalkan segala cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyogok dan disogok, maka mereka akan mendapatkan balasan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Karena tetap saja itu adalah khianat dan itu adalah sesuatu yang tidak benar, tolak saja. Karena dia adalah sesuatu yang haram, dia adalah sesuatu harta yang haram karena diambil dengan cara yang haram. Marilah kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita sebagai umatnya nanti pada hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah. Hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ammir alaina imaman adilan. Alladhi yarhamuna wa yarhamu du'afauna. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.